Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatul Aini, bisa dipanggil Wardah. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia kelas A 2023, Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Objek Linguistik Bahasa. Linguistik atau ilmu bahasa adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Bahasa tersebut bergantung pada sudut pandang dan pendekatannya. Linguistik bahasa ini sering digolongkan ke dalam ilmu kognitif, psikologik, dan antropologi. Objek linguistik terdapat 3 topik. Yang pertama, pengertian bahasa. Yang kedua, fungsi bahasa. Dan yang terakhir atau ketiga, yaitu hakikat bahasa. Di sini saya akan membahas tentang apa sih bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan yang terakhir untuk mengidentifikasi diri. Arti bahasa dalam pendidikan formal di sekolah menengah bawah yaitu alat adalah sebagai komunikasi. Fungsi umum bahasa adalah sebagai alat komunikasi sosial. Jacobson membagi fungsi bahasa atas 6 macam, yakni fungsi emotif. Fungsi emotif digunakan untuk mengungkapkan rasa, gembira, kesal, sedih, dan membicarakan suatu permasalahan dengan topik tertentu. Maka hal tersebut juga termasuk fungsi referensial. Yang kedua, konatif. Konatif apabila kita berbicara atau berbahasa dengan tumpuan lawan tutur, bersikap atau berbuat sesuatu, maka fungsi bahasa tersebut adalah konatif. Yang ketiga yaitu puitik. Jika kita menyampaikan suatu amanat atau pesan tertentu, fungsi bahasa yang terlibat adalah fungsi puitik. Dan ada fatik. Apabila kita berbicara sekedar ingin mengadakan kontrak dengan orang lain, maka fungsi bahasa yang terlibat adalah fungsi fatik. Dan yang terakhir yaitu ada metalingual. Apabila kita berbicara masalah bahasa dengan menggunakan bahasa tertentu, maka fungsi bahasa di situ adalah metalingual. Bahasa juga memiliki 6 aspek. Yang pertama yaitu tumpuannya pada si penutur atau addresser. Fungsi bahasanya dinamakan emotif. Dan yang kedua, tumpuan pembicaraan pada konteks. Fungsi bahasanya disebut referensial. Dan yang ketiga yaitu tumpuan pembicaraan pada amanat atau message. Fungsi bahasanya puitik. Dan yang keempat, tumpuan pembicaraan pada konteks. Fungsi bahasanya disebut fatik. Dan yang kelima, tumpuan pembicaraan pada kode, fungsi bahasanya disebut metalingual. Dan yang terakhir, tumpuan pembicaraan pada lawan bicara, fungsi bahasanya disebut konatif. Hakikat bahasa, bahasa adalah alat yang sistematis untuk menyampaikan suatu gagasan atau perasaan dengan memakai tanda-tanda, bunyi-bunyi, gestur yang berkaitan dengan mimik atau tanda-tanda yang disepakati dan mengandung makna yang dapat dipahami. Hakikat bahasa yaitu ada 6. Yang pertama, bahasa sebagai sistem. Sistematis bahasa tersusun menurut pola dan tidak secara acak ataupun sembarangan. Sistematis artinya bahasa itu bukan merupakan sistem tunggal dan terdiri juga subsistem atau sistem bawaan. Di antaranya terdapat subsistem fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Subsistem fonologi, morfologi, dan sintaksis yaitu tersusun secara hierarkal. Ketiga subsistem tersebut terikat dengan subsistem semantik, sedangkan subsistem leksikon yang juga diliputi subsistem semantik yaitu berada di luar ketiga subsistem struktural tersebut. Jenjang subsistem ini dalam linguistik dikenal dengan nama tataran linguistik atau tataran bahasa. Dan yang kedua, bahasa sebagai lambang. Dalam semiotika atau semiologi dibedakan adanya beberapa jenis tanda, yaitu antara lain tanda, lambang, sinyal, gejala, gerak isyarat,
kode indeks, dan yang terakhir ada ikon. Bahasa adalah suatu sistem lambang dalam wujud bunyi bahasa, bukan dalam wujud lain. Lambang-lambang bahasa diwujudkan dan berbentuk bunyi yang berupa satuan-satuan bahasa seperti bahasa, kata, atau gabungan kata. Tanda adalah suatu atau sesuatu yang dapat menandai atau mewakili ide, pikiran, perasaan, maupun benda dan tindakan secara langsung dan alamiah. Lambang atau simbol tidak bersifat langsung atau alamiah. Lambang menandai suatu yang lain secara konvensional, tidak secara alamiah dan langsung. Lambang sering disebut bersifat arbitrer karena tidak adanya hubungan langsung yang bersifat wajib antara lambang dengan yang dilambangkannya. Dan yang ketiga, bahasa adalah bunyi sistem. Bahasa itu bisa berupa lambang yang wujudnya berupa bunyi. Kata bunyi sering sukar dibedakan dengan kata suara. Bunyi adalah kesan dari pusat saraf sebagai akibat dari getaran gendang telinga yang bereaksi karena perubahan-perubahan dalam tekanan udara. Bunyi pada bahasa atau yang termasuk lambang bahasa adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi yang bukan dihasilkan oleh alat ucap manusia tidak termasuk bunyi bahasa. Tidak semua bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia termasuk bunyi bahasa. Yang dimaksud dengan bunyi bahasa atau bunyi ujaran adalah suatu bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang di dalam fonetik diamati sebagai fon dan di dalam fonemik sebagai fonem. Yang keempat, bahasa itu bermakna. Bahasa itu adalah sistem lambang yang berwujud bunyi, maka tentu ada yang dilambangkan. Yang dilambangkan itu adalah suatu pengertian, konsep, ide, atau pikiran yang ingin disampaikan dalam wujud bunyi. Dan lambang tersebut mengacu pada hal tersebut, sehingga dapat dijadikan atau dikatakan bahwa bahasa itu mempunyai makna. Maka, segala ucapan yang tidak mempunyai makna, maka bukan termasuk bahasa. Dan yang kelima, bahasa itu arbitrer. Yang dimaksud dengan istilah arbitrer adalah tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Dan yang terakhir, yaitu ada bahasa itu konvensional. Penggunaan lambang tersebut untuk suatu konsep tertentu bersifat konvensional. Artinya, semua anggota masyarakat bahasa itu memenuhi konvensi bahwa lambang tertentu itu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.